bersama kami di LSA Lentera Siroh Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua se-Indonesia, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Masih bersama dalam serial audio kisah bersama Walid Ilham. Semoga Allah memberikan bimbingan teman-teman untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kali ini, Walid Ilham akan bertutur kisah tentang ketika Abu Hurairah merasakan lapar. Suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, aku tempelkan perutku ke tanah karena lapar, aku juga mengikatkan batu di perutku." Abu Hurairah duduk di tempat lewatnya orang-orang dan berharap ada orang yang memberinya makanan. Namun, jiwanya terlalu agung untuk mengulurkan tangan layaknya seorang pengemis. Ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat. Lalu Abu Hurairah bertanya tentang ayat. Tujuannya agar Abu Bakar menawarinya makanan. Namun, Abu Bakar As-Siddiq tidak memahaminya. Setelah itu, lewatlah sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kembali Abu Hurairah bertanya tentang ayat yang tujuannya agar Umar menawarinya makanan. Namun lagi-lagi Umar ibn Khattab juga tidak paham. Hingga Rasul pun lewat. Rasul langsung tersenyum dan paham yang dimau Abu Bakar, yang dimau Abu Hurairah. "Hai Abu Hir, labbaik ya Rasulullah, ikuti saya." Rasul masuk ke rumah dan menjumpai ada susu sebejana, hadiah dari seseorang. "Hai Abu Hir, labbaik ya Rasulullah, panggilkan seluruh penghuni Sufah." Teman-teman tahu, Sufah adalah tempat tinggal puluhan hingga ratusan sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai rumah, kerabat, dan harta. Saat itu, Abu Hurairah merasa tidak suka. Bagaimana suatu yang sedikit dan harus memanggil seluruh penghuni Sufah? Sementara Abu Hurairah merasa paling berhak karena yang pertama bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah membayangkan betapa sedikitnya jatah susu, atau bahkan mungkin dia tidak kebagian. Namun, karena Abu Hurairah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Abu Hurairah mengundang penghuni Sufah. Mereka pun datang dan duduk di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hai Abu Hir, labbaik ya Rasulullah, ambil susunya dan suguhkan ke mereka." Allahu Akbar. Bagaimana perasaan Abu Hurairah, teman-teman? Ternyata yang diizinkan minum pertama kali adalah teman-temannya. Lalu orang pertama minum dari bejana itu. Begitu kenyang, dikembalikan ke Abu Hurairah. Kemudian orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua kaum Sufah itu minum sampai kenyang. Hingga sampailah pada orang terakhir, yakni Rasulullah dan Abu Hurairah. Lalu Rasul berkata, "Hai Abu Hir, labbaik ya Rasulullah. Yang tersisa hanya aku dan kamu." "Engkau benar ya Rasulullah. Duduk dan minumlah," kata Rasulullah. Abu Hurairah pun duduk dan meminum jatahnya. Rasulullah berkata, "Ayo tambah." Abu Hurairah dia minum lagi. Rasulullah menyemangati, "Ayo tambah lagi."
Abu Hurairah, dia minum lagi. Ayo tambah minum lagi. Dan terus berulang-ulang Rasulullah mengatakan seperti itu. Hingga Abu Hurairah mengatakan, cukup ya Rasulullah. Demi Allah, sudah tidak ada tempatnya di perutku. Lalu Rasul berkata, tunjukkan ke saya bejananya. Abu Hurairah memberinya. Rasul memuji Allah, membaca basmalah, dan meminum yang tersisa. Masya Allah teman-teman. Begitulah buah dari keberkahan, buah dari taat pada Allah dan Rasulnya, buah dari berpikir baik kepada teman-temannya, sehingga Allah hadirkan banyak keberkahan walaupun hanya sekedar rasa lapar dan hausnya. Semoga Allah memberikan banyak sekali pelajaran buat kita ketika kita mendengar serial kisah ini. Sampai jumpa di serial kisah Walid berikutnya. Assalamualaikum.